warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Perkenalkan, nama saya Najwa Apriliani. Perkenalkan, nama saya Ria Sundara. Perkenalkan, nama saya Sani Nurholisah. Perkenalkan, nama saya Aceh Fahmi Idris. Perkenalkan, nama saya Esti Sulfiani. Perkenalkan, nama saya Tia Mulyani. Perkenalkan, nama saya Cinta Nur Yasin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tanggal 26 Maret 1973, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari belakang perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Ceuremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak. Perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh didukung Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan Singapura itu. Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Periode perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Kolim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Perang Aceh kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan Paaswitten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Perang ketiga dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan Perang Fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Kolim dan Sultan. Perang keempat adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat perhatian Kesultanan. Siasat Christian Snow. Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christian Snow yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Usulan strategi Snow Christian kepada gubernur militer Belanda Johannes adalah supaya golongan Kemala, yaitu sultan yang berkedudukan di Kumala dengan pengikutnya, dikesampingkan dahulu, tetapi menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, mendirikan pangkatan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snow Congrage diterima oleh Van Hout yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh. Kemudian Dr. Snow diangkat sebagai penasihatnya. Taktik perang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Taktik perang gerilya Aceh dituri oleh Van Hout, di mana dibentuk pasukan British yang dipimpin oleh Hans Christopher dengan pasukan koloni macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan.
hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara menculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Kotra tahun 1902. Van der Meyden menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Meyden dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Kolim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Kolim, Cut Podarade, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Kolim meletakkan senjata dan menyerah ke Lok Seumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Kolim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Kolim. Ketika perang kolonial Belanda di Aceh hampir memasuki seperangkat abad, Letnan Kolonial Intrapi Purwakatan GB Horjijal yang pernah bertugas di Aceh menulis dalam ikhtiar bukunya De Krijan Denis Panderlasrip Indie Pan 1811 tot 1894 jilid 3 terakhir setebal 480 halaman tahun 1895